Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah dan sastra, dan hal-hal lain di seputar FIB bersama para narasumber dan pakar pada bidangnya. Hari ini agak unik karena kita akan berbicara dengan satu unit kegiatan di bawah himpunan mahasiswa. Tapi jangan salah, namanya sudah banyak dikenal dan sudah lama berdiri, yaitu Teater Jati. Di sini sudah ada 2 orang yang merupakan ketua dan wakil ketua Teater Jati. Silahkan sapa dulu kawan Sinatra. Siapa dulu? Paris dulu, silahkan. Halo kawan Sinatra, saya Farizul Kaizi, mahasiswa Sastra Indonesia 2018 yang sekarang sedang mengemban menjadi Ketua Teater Jati. Ya, halo kawan Sinatra, saya Kurnia Ramadan, sekarang masih staf aktif dari Teater Jati. Di sini mau nemenin ketua kami ya. Untuk bincang-bincangnya tentang Teater Jati. Nah, kawan Sinatra mungkin ingin tahu apa itu Teater Jati, apa aktivitasnya, lalu kira-kira sejarah singkat Teater Jati. Mungkin Faris bisa menjelaskan pada teman-teman semua. Oke. Jadi sebenarnya Teater Jati ini sebelum berdiri itu mungkin sudah ada perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa di tahun 90-an yang ingin yang berminat dalam bidang teater ini. Namun untuk peresmiannya dan pembentukan organisasi sendiri itu bertepatan di tanggal 19 November 2000 gitu, yang sampai tahun ini diperingati sebagai ulang tahun dan sekaligus biasanya terjadi ada pementasan besar di setiap tahunnya gitu. Oh, jadi ini adalah unit kegiatan di bawah himpunan mahasiswa Sastra Indonesia yang sebelumnya sudah ada kumpul-kumpul orang-orang yang berminat pada teater. Baru tahun 2000-an diresmikan. Betul. Namanya betul. Teater Jati. Nah, Iya. kenapa milih namanya Teater Jati nih? Kurang lebihnya kenapa dinamakan Teater Jati, jadi ada harapan yang ditaruh di nama tersebut. Jadi kalau teman-teman tahu, di Teater Jati itu setiap angkatannya itu disebut dengan Tunas. Tunas, jadi angkatan baru namanya Tunas gitu ya. Angkatan setiap ada peresmian angkatan baru itu kita sebut Tunas berapa, yang akhirnya muncul harapan juga di situ. Tiap-tiap angkatan yang ada atau tiap-tiap angkatan yang datang itu adalah tunas-tunas baru yang muncul untuk menumbuhkan pohon jati tersebut. Kayak gitu. Jadi analoginya seperti pohon begitu ya. Betul. Jadi angkatan baru disebutnya tunas baru, lalu kemudian tunas tambah bertunas ya. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang sudah 2 dekade lebih. Sekarang tahun ini apa yang sudah atau apa yang sedang dipersiapkan atau setengah apa nih Teater Jati? Tahun ini ya. Tahun ini sendiri kita kan habis mengalami masa pembekuan gitu, pandemi gitu akibat COVID-19. Pada akhirnya kemarin sempat ada vakum. Pada kita tarik ke belakang dulu bentar. Jadi pada Tunas sudah 17 ya. Tunas 17. Iya, Tunas 17 tuh ketika sebelum pandemi tuh hampir pementasan. Namun karena ketika pandemi akhirnya dipospon, ditunda gitu, sampai akhirnya mengalami banyak banyak hambatan gitu. Karena tidak bisa pentas, jadi selama pandemi itu vakum begitu. Akhirnya ketika vakum, sekarang karena sudah banyak angkatan baru yang masuk, tunas-tunas baru yang ingin kepo gitu, apa sih Jati, pada akhirnya mereka masuk. Akhirnya sekarang kita habis selesai sih sebenarnya, harus selesai melakukan masa bimbingan. Oh, jadi sekarang tunas keberapa nih tahun 2022? Tunas 18 kan. Oh, tunas 18 tahun 2022. Jadi baru aktivitasnya selesai masa bimbingan. Nah, masa bimbingan itu apa saja yang dilakukan? Dan tunas 18 itu jumlahnya berapa nih yang berminat untuk masuk Teater Jati? Oke. Kalau tunas 18 sendiri, jadi jumlahnya itu
Karena gini, karena kita sedang mengalami normalisasi untuk kepengurusannya itu, jadi kita waktu itu mencanangkan untuk angkatan 20 dan 21 itu digabung dalam satu tunas. 2020 dan 21. Ya, Oke. karena kan kalau kita tahu sendiri, akhirnya baru sekitar 3 bulan terakhir ini kita boleh aktivitas Iya. lagi nih di Iya. kampus Iya. kayak gitu. Jadi kita ya udahlah kita gabungin aja mabimnya bareng-bareng. Jadi kemungkinan ada sekitar 20-an lah. Oh, 20-an orang gitu. cukup banyak ya yang berminat untuk masuk Iya, teater. iya. Itu Alhamdulillah. biasanya kalau teman-teman yang berminat masuk teater, itu karena memang teater jatinya keren begitu ya, atau memang sebelumnya orang-orang itu udah punya apa ya, punya basic misal ketika Interest, SMA punya interest untuk main teater. Kebanyakan sih ini ya kan ada masa bimbingan juga dari gelanggang gitu ya. Iya, iya. Di gelanggang itu ada sosialisasi tentang unit minat bakat apa aja yang ada di gelanggang gitu. Dan teater jati salah satunya. Dan ketika perkenalan itu ada banyak faktor sih yang masuk. Mungkin ada yang ingin tahu, ada yang emang interest dan basic di sana gitu. Emang saya ingin menjadi teater gitu. Ada yang iseng doang. Iya, ada yang iseng doang, pengen tahu lalu ya seleksi alam gitu Ya, datang. seleksi alam yang apa suka terus berlanjut begitu ya. Nah, ini rata-rata setiap tahun yang berminat masuk menjadi tunas-tunas baru tuh berapa? Rata-rata deh setiap tahun. Setiap tahun sih ya sekitaran 15 sampai 20 sih Bu ya. 15 sampai 20 cukup banyak ya? Iya, tiap 30. tahunnya. Bahkan waktu itu sempet ada yang sampai 20 lebih, 25 sampai 30 itu ada gitu. Tapi akhirnya ya tadi yang Faris bilang, akhirnya Seleksi di tengah-tengah tuh biasanya ada seleksi alam yang mungkin akhirnya kan kalau kita kuliah ada prioritas tuh biasanya. Akhirnya itu yang mulai semakin lama mungkin semakin berkurang lah. Iya, betul. Nah, setiap tadi mungkin kawan Sinatra perlu tahu bahwa gelanggang itu adalah nama himpunan di Prodi Sastra Indonesia. Iya. Ya, jadi teater jati itu ada di bawah himpunan. Nah, jadi kan gini nih, yang saya tahu setiap kelompok teater itu punya cara berlatih masing-masing ya. Iya. Misalnya sebutlah kelompok teater Rendra yang zaman dulu Waduh. dia latihannya di laut begitu ya sambil Iya. teriak-teriak. Ada konsep-konsep. Nah, kalau teater jati ini konsep berlatihnya atau seperti apa? Atau misalnya pengalaman Faris dan Kurnia ketika di teater jati, bagaimana penekanan berlatih teater di teater jati? Saya dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku gitu pengalaman dan gimana latihannya. Waktu itu sih waktu 2018 gitu ya. Emang seluruhnya emang difokusin untuk menjadi seorang aktor gitu ya. Jadi latihan yang diutamain emang berlatih peran gitu. Pengalaman sih yang paling seru sih waktu itu menjadi latihan pemutusan urat malu. Kayaknya yang masuk teater deh pasti udah Iya. udah nggak punya urat malu. Nah, waktu itu tuh kita diajak digiring gitu ya, ke Gerlam di sore hari itu kan mahasiswa banyak pulang gitu ya. Di situ kita sebelum ke situ ditentuin dulu diajarin itu olah sukma mau jadi apa. Jadi olah sukma tuh kita raga, ibarat analoginya gini, kita raga tetap cuman siapa diri kita di dalamnya gitu. Di latihan untuk mengendalikan siapa jiwa kita di dalamnya. Dan itu disuruh bebas tuh. Teman saya ada yang jadi Doraemon, ada yang jadi gelandangan, ada jadi orang macam-macam buta, gitu. Nah, waktu itu saya dapetan jadi Nabi Adam. Oh ya, jadi supaya berekspresi, begitu mengeluarkan ekspresi kita ya. Nah, kalau Kurnia nih, pengalaman berteater yang kira-kira bisa mengubah, membentuk kepribadian. Oke, kalau untuk teater jati sendiri secara umum yang saya dapat ya, teater jati ini fokusnya lebih ketika kita melakukan suatu garapan, kita harus bahagia dulu nih. Kondisinya harus bahagia dulu. Jadi
terlepas nantinya di depan ada masalah atau enggak, pokoknya kita harus seneng-seneng dulu deh. Makanya diterapin latihan-latihan yang mungkin ya seperti yang tadi Faris bilang, kita jalan-jalan ke Gerlam, lucu-lucuan kayak gitu. Nanti kan dari situ kita dapat pengalaman sendiri. Kemarin kita jadi ini ya, jadi ini. Ada yang dia jadi orang buta sampai diseberangin, ada yang gimana kayak gitu. Juga biasanya di Teater Jati itu sendiri kita bisa dibilang lebih sering bonding sih dalam latihan. Jadi metode-metode yang dilakukan itu gimana caranya nih, walaupun kita kan kalau di pementasan itu ada tim pementasan dan tim produksi ya. Jadi gimana caranya tim pementasan dan tim produksi walaupun kerjaannya beda jauh nih kedua belah pihak, tapi kita tetap masih bisa bonding, tetap ada chemistry-nya. Nah, itu yang difokusin sih. Jadi metode-metode yang dilakukan walaupun akhirnya tim produksi ya kita tetap ikut latihan bareng-bareng semuanya. Jadi lebih praktis gitu ya. Ya. Kalau teoretisnya dipelajari nggak? Misalnya bahwa ada manajemen teater, terus ada misalnya tuh gestur itu berdasarkan teori gini, diajarin nggak? Sebenarnya sempat ada kita kepikiran untuk buat silabus gitu ya, membuat buku untuk belajar. Mungkin lebih pada praktis ya pembelajarannya. Kalau manajemen teaternya dipelajari? Dia pasti dipelajarin ya, karena atau sambil jalan aja gitu. Jadi pada saat masa bimbingan tadi yang Faris sebutin itu biasanya kita pertama pembekalan tentang ada apa aja sih di teater. Ada tim pementasan itu isinya apa aja, aktor, lighting dan lain-lain. Lalu di produksi itu ada apa aja, pimpro, humas dan lain-lain. Nah, itu juga akhirnya kita sekaligus menjelaskan begini loh cara kerjanya. Ketika kalian melakukan pementasan, begini loh cara kerjanya, step by stepnya, birokrasi dan segala macam. Lebih ke langsung belajar langsung ya, praktis. Betul. Nah, mungkin kawan Sinatra ingin tahu pementasan apa saja yang pernah dipentaskan oleh Teater Jati, dan kira-kira mana yang paling monumental atau diingat, misal penontonnya paling membludak atau paling diminati gitu. Kalau seingat saya sih dari penonton paling banyak gitu dan paling meriah itu waktu pementasannya Pelacur dan Sang Presiden. Ratna Sarumpait. Yang Ratna Sarumpait. Itu 1.000 ya kurang. 1.500 karena 2 hari penontonnya. Karena 2 hari pementasan. Iya. Terus naskah-naskah yang dipilihnya rata-rata naskah dari mana? Misalnya Alih Wahana dari cerpen ke jadi naskah, atau misalnya naskah yang sudah jadi, atau naskah terjemahan. Biasanya lebih kemana Teater Jati? Kalau Teater Jati biasanya sih kalau naskah kita cukup bebas ya untuk mengeksplorasi di bagian sana. Ada yang kita pentaskan langsung bentuk naskahnya langsung, seperti yang waktu itu kita pentaskan itu Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Putu Wijaya itu udah naskah drama. Ya, gitu kayak langsung. Atau kadang-kadang dari naskah itu kita adaptasi. Jadi kita bilang kita gantilah alurnya, atau kita ada pengacakan di konsepan panggung kayak gitu sih. Cuma bergantung sutradara ya. Nah, iya, betul. Pertanyaannya yang kemudian, sutradaranya itu setiap pementasan berbeda, atau ada sutradara Teater Jati nih si ini gitu. Kalau Teater Jati itu biasanya ada pemilihan sutradara dan pimpro. Jadi pada akhirnya mereka akan screening gitu, akan melakukan adu konsep lah ibaratnya. Iya. Dengan sutradara ini dan dengan sutradara ini. Dan itu biasanya tiap pementasan selalu dipilih gitu. Jadi gitu, ada sutradara yang mengajukan konsep dia apa begitu. Terus kira-kira mana yang mungkin untuk dipentaskan dan lebih oke menurut semua gitu kan. Betul. Jadi sutradaranya bisa berganti-ganti setiap pementasan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, kapan nih mau ada pementasan? Oke, insya Allah sih kita bakal ada pementasan lagi di November tahun ini ya. November tahun ini ya, tunggu. Kalau semuanya lancar ya, mudah-mudahan lancar ya semuanya. Semoga tidak ada pandemi lagi. Boleh nggak dikasih bocoran pementasan apa yang akan dipentaskan? Dari naskah siapa?
Kalau naskah Belum. ditunggu aja dulu, nanti pasti ada di akun Instagramnya, follow aja di Teater Jati. Follow. Itu nanti pasti kita infoin di sana. Cuman yang jelasnya dari sekarang kita udah mulai proses kembali. Tentunya setelah vakum selama 1,5 tahun ini, kita mau pementasan ini jadi pementasan, istilahnya kita comeback lah. Teater Jati is back gitu. Ya. Kalau kawan Sinatra ingin tahu, follow-nya di mana nih? Di @teater Jati di Instagramnya itu boleh di follow. Di situ lengkap, ada poster-poster pementasan yang lama dan semua info tentang Teater Jati. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya ingin nanya secara pribadi nih, sebagai Anda yang masuk Teater Jati, secara pribadi ya, mungkin beda-beda kan setiap orang. Manfaat apa sih ikut teater yang Anda rasakan? Kalau dari saya sih, pertama dari ikut teater ya, saya bisa mengenal diri saya lebih jauh sih. Dan akhirnya saya ketika menjadi aktor harus mencari tahu dulu siapa diri saya, mencari lebih dalam, gali kekurangan apa, kelebihan apa yang saya kekurangan apa dan kelebihan apa yang saya punya. Lalu pada akhirnya bisa lebih mengenal diri, bisa merubah diri sih pada akhirnya. Kalau Kurnia? Kalau saya pribadi sih jujur Teater Jati yang bisa dibilang mengubah pandangan hidup saya ketika saya masuk kuliah. Bahkan saya merasa bukan bermaksud untuk menyinggung dan segala macam. Apa yang saya dapat selama perkuliahan ini sekitar 75% itu dari Teater Jati. Dari praktiknya ya? Iya, dari praktiknya. Karena mungkin kalau di kelas itu kan kita biasanya teori atau kita pembahasan tentang karya dan segala macam. Nah, praktiknya ini di Teater Jati itu sendiri yang akhirnya membuat saya berani membuat karya-karya selanjutnya gitu. Nah, kawan Sinatra, tadi sudah kita dengarkan perbincangan dari 2 orang yang aktif di dalam dunia teater, yaitu teater mahasiswa Teater Jati. Jadi buat kawan Sinatra yang ingin tahu lebih banyak tentang Teater Jati, tadi coba kepoin Instagramnya yang sudah disebutkan oleh Kurnia. Mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya untuk kawan Sinatra dan menambah wawasan untuk kita semua tentang teater dan kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Sampai di sini dulu, terima kasih. Salam.